kita akan membuat bank soal dari Word yang nantinya kita akan ekspor ke Exam View, dan inilah nanti yang akan kita gunakan untuk bank soal di aplikasi CBT ujian sekolah berbasis komputer ataupun Android. Saya kira ini langkah yang paling cepat dan paling gampang untuk membuat bank soal. Bagaimana langkah-langkahnya? Langsung kita mulai dari pembuatan soalnya sampai nanti siap untuk kita upload di aplikasi CBT. Yang pertama, kita siapkan soalnya. Di sini saya sudah siapkan. Sebentar. Di CBT. Oke, ini sudah saya download dari internet dan harus kita rapikan. Yang pertama, di atas kita buat judul atau nama mata pelajaran ini, kemudian yang ini kita buat multiple choice. Penulisan multiple choice-nya ini harus pas, spasinya harus pas, dan penulisannya harus pas. Kalau tidak, nanti bisa error kita convertnya ke Exam View. Kemudian kalau ini sudah selesai, untuk penomorannya ini harus kita buat dari numbering. Nih, 1, 2, sudah otomatis numberingnya. Untuk A nya seperti ini, kita contohkan. Nah, dan untuk ini, untuk jawabannya nanti harus kita buat ANS.2 spasi E. Kita coba yang sampai nomor berapa ini sudah saya buat sampai, oh ternyata cuma nomor 2. Kita coba untuk nomor 3 nya. Ini nomor 3, kita hapus, enter. Kurang, hapus. Sampai di sini bisa ini kita kopikan. Klik di nomor 2 nya, tekan Ctrl Shift dan C, tekan lagi Ctrl Shift dan V. Sudah otomatis dia mengikuti numbering dari nomor 2 ke nomor 3. Ini harus berurut. Kalau nanti penomorannya berantakan, salah, nanti kita di ekspor dari Word ini ke Exam View. Nah, kemudian untuk ini kita aktifkan juga numberingnya, enter, hapus sampai ke sini posisinya. Oke, aktifkan numberingnya dari menu home ini, kita pilih numbering yang A titik, A kecil titik, terserah sih yang mana mau kita pilih. Yang penting dia antara A yang ini atau yang ini atau yang ini. Oke, kita pilih aja yang ini. Kalau sudah, ini kita geser sejajar dengan yang di atas biar lebih rapi. Kemudian masuk ke B ini, enter, aktifkan di C nya, hapus yang C yang lama, enter. Ini hapus, ini hapus, enter. Untuk yang cetak tebal ini kan jawabannya, ini kita buang boldnya, Ctrl B. Ini kan jawabannya C, dan harus kita buat di sini ANS.2 spasi C. Kita coba ke nomor 4, hapus nomor 4 nya, enter, hapus, dan
yang ini tadi, Ctrl Shift C, aktifkan dulu nomor 3-nya. 1, 2, 3 sudah aktif. Kemudian untuk nomor 4-nya, agar yang 3 ini langsung diikuti, Ctrl Shift dan C. Ini mengcopy nomor. Ctrl Shift V. Nah, sudah tercopy. Kemudian A-nya ini kita hapus. Bentar dulu. Oke, sampai sini. Aktifkan A, numberingnya. Oke, geser. Oke, ini kita rapikan. Yang C ini kita hapus, yang ini D nya kita hapus, enter. Yang E nya kita hapus. Oke, sudah selesai ya. Kemudian untuk jawabannya, ANS titik 2 spasi A. Diingat ya, yang boldnya ini hilangkan. Oke, kira-kira seperti ini untuk pembuatan format soalnya. Harus rapi semua. Dan karena ada pertanyaan bagaimana cara membuat soal, yang di video sebelumnya memang saya buat itu manual dari exam view-nya. Lumayan lama itu pembuatannya, apalagi nanti ketemu soal matematika. Di aplikasi kita susah menggunakan simbol-simbol seperti akar, simbol-simbol matematika lah. Kita agak susah nanti menggunakan kalau menggunakan aplikasi exam view-nya. Tapi kalau menggunakan Word ini, kita bisa lebih cepat, bisa lebih banyak pilihan untuk simbol-simbol matematikanya atau simbol rumus. Nah, ini saya anggap sudah selesai untuk semua soal. Dan yang sudah selesai saya buat di sini ada contohnya, ini soal baru. Ini sudah saya buat 20 soal. Nih. Atau nanti ini saya kasih di link deskripsi untuk percobaannya. Kalau bisa gunakan dulu ini, baru buat sendiri biar lebih pasti sudah oke pembuatan format soalnya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita buka exam view, yang exam view import utility. Next, pilih yang tengah ini. Kita cari di mana kita menyimpan soal yang sudah kita buat di Word. Ini saya buat di dokumen di folder CBT select. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian aktifkan soal baru yang ini, pilih select. Oh, yang sebelumnya soal yang kita buat di Word itu harus format RTF. Cara simpannya, file, save as misalnya, kita simpan di desktop. Harus ini kita buat rich text format. Harus ini rich text format. Kalau nanti kita menggunakan dokumen biasa di OCX, itu tidak bisa kita ekspor. Harus menggunakan RTF, rich text format. Kalau sudah soalnya ke format RTF, kemudian kita lanjut yang exam view-nya. Nih, aktifkan soal baru RTF, select. Nah, yang folder yang bawah ini letak di mana kita menyimpan soal. Folder letak di mana kita menyimpan hasil ekspor ini. Select. Nah, soal baru sudah ada memang di saya buat di gitu aja. Atau kita hapus dulu yang sudah saya buat ini, yang ini. Kita buat di CBT, select. Hasil ekspor dari Word ini kita simpan di dokumen dan di folder CBT. Next. Yang ini multiple choice question. Ini baris kolom dari ABCD-nya.
kita tadi buat di Word ABC pilihan gandanya itu A B C D E itu satu kolom ke bawah. Kalau mau kita 2 kolom ya kita pilih 2 kolom. Ini satu aja kita buat. Yang ini biarkan aja. Kemudian next. Nih pilihannya yang tadi kita buat penomornya 1 titik. Kemudian yang ini A titik kecil. Kalau kita tadi membuat A titik besar ya kita pilih ini. Yang kita pilih tadi A kecil titik. Nah, kalau sudah next, finish. Nah, total question 20 sudah kita export ke Exam View MC multiple choice. 20 import complete, sudah complete. Kita lihat hasil ekspor kita sudah selesai di dokumen CBT yang ini, soal baru. Nah, untuk pembuatan soal ini usahakan kita buat 3 tingkatan soal, 1 mudah, 1 sedang, 1 sulit. Bagian mudah, bagian sedang, bagian sulit. Nah, kita siapkan 20 soal mudah, 40 soal sedang, dan 20 soal sulit. Nah, dari 20 soal yang mudah kita acak 10. Dari 40 soal yang sedang kita acak 20. Dari 20 soal sulit kita acak 10. Nah, totalnya nanti 40 soal. Kenapa harus kita bagi 3 seperti ini? Untuk pembagian soalnya lebih adil. Semua siswa dapat soal yang 10 soal mudah, 20 soal sedang, dan 10 soal sulit. Itu lebih adil. Ada pertanyaan, bisa nggak kita buat 1 soal aja tipenya semua? Bisa. Tapi nanti kendalanya siswa bisa mengakses soal sulit saja, soal mudah saja, atau soal sedang saja. Nah, inilah yang saya maksud pembagian soal lebih adil kalau kita bagi 3 soalnya. Oke, saya kira ini belum. Kita lanjut. Hasil ekspor kita dari Word yang tadi sudah kita ekspor ke Exam View. Dari Exam View ini, kita ulang ya. Close. Ini Exam View yang sudah kita ekspor dari Word ke Exam View, kita buka. Inilah hasil yang kita kerjakan di Word. Lebih cepat pengerjaannya. Kalaupun ada mau kita edit, tinggal double klik ini. Contohnya kita mau ngedit nomor 1, double klik. Yang ini kan masih bold, masih ketahuan yang ini jawabannya. Nih, nonaktifkan boldnya. Pilih B. Atau jawabannya bukan B, C gitu. Untuk kolomnya ini yang tadi kita pilih kolom 1. Atau pengetikan soalnya ada yang salah, kita perbaiki di sini bisa. Kalau sudah record, bisa ya kira-kira. Kalau sudah selesai kita perbaiki, dari menu file, export Blackboard 7.1. Nah, kita ekspor ke folder mana? Dokumen folder CBT. Kita buat nama soalnya ini TLJ mudah. TLJ mudah. Nah, kemudian kita buat lagi TLJ mudah. Name, directory name-nya buat aja, samakan aja TLJ mudah. Oke. Kalau sudah, kita lihat. Yes. Nah, inilah hasil ekspor kita yang tadi itu di dokumen CBT. Hasil ekspor kita. Inilah yang siap kita pakai di aplikasi CBT-nya. Untuk membuat soal yang kategori sedangnya, ya buat aja dengan cara yang sama. Close, file, export. Nah, kita buat sedang.
cancel, file, export, TLJ sedang, save, name-nya TLJ sedang, directory name-nya TLJ sedang, selesai. Kemudian bisa kita lihat ini sudah mudah, sedang sudah selesai. Kita buat, ini hanya contoh ya, kalau kita mau membuat soal kategori tingkatan soalnya ya kita buat lagi soal yang baru di Word, export lagi ke exam view-nya. Ini hanya contoh yang saya buat. Kemudian ini export ke Blackboard 7.1 TLJ sulit. TLJ sulit. Sudah selesai 3 tingkatan soal, TLJ mudah, sedang, sulit. Inilah yang sudah siap kita upload ke aplikasi CBT-nya. Cara upload ke CBT-nya bisa langsung lihat nanti di cara pembuatan aplikasi soal ujian sekolah berbasis komputer atau Android. Di deskripsi nanti saya kasih. Oke, saya kira untuk pembuatan soal aplikasi CBT dari Word hanya seperti ini, tidak terlalu susah. Dan kalaupun saya ada kekurangan dalam penjelasan, bisa langsung kasih komentar. Dan kalau kalian suka dengan video saya ini, langsung aja share, like, komen, dan jangan lupa juga subscribe-nya. Tekan tanda lonceng agar kalian dapat video terbaru dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.